Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan renungan kita pada malam ini, tertulis dalam Yohanes 16, ayat 33. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu kutanggungkan kepadamu, aku telah berbicara demikian kepadamu, supaya dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dunia kamu mendapat sengsara, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, bayangkan seorang pendaki gunung yang memandang puncak yang menjulang tinggi di hadapannya. Pemandangan indah itu menggugah semangatnya, namun ia sadar bahwa perjalanan untuk mencapai puncak penuh tantangan dan rintangan. Meskipun demikian, ia tidak takut, karena ia telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Demikian juga dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada tantangan dan kesulitan. Terkadang, masalah dan cobaan datang bertubi-tubi, seperti gelombang yang tak henti menghantam pantai. Tantangan hidup dapat berupa kegagalan, kehilangan, kesehatan yang buruk, masalah hubungan, atau beban finansial yang berat. Namun, Allah memberikan kita janji bahwa dalam menghadapi segala tantangan ini, kita tidak perlu takut atau putus asa. Saudaraku, Alkitab mengingatkan kita bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Yesus sendiri telah menghadapi tantangan hidup yang luar biasa, termasuk penolakan, penderitaan, dan akhirnya kematian di kayu salib. Namun, kebangkitannya menguak kekuatannya yang tak terbatas atas segala tantangan dan kematian itu sendiri. Keyakinan Kristen kita memperkuat kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita memperoleh damai sejahteranya. Damai sejahtera bukan berarti kehidupan bebas dari tantangan, tetapi itu adalah kepastian bahwa Allah berjalan bersama kita, melalui setiap tantangan dan memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi mereka. Seperti pendaki gunung yang terlatih, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan hidup. Bagaimana caranya? Pertama, berdoa dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kedua, terlibat dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, yang dapat saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Ketiga, berpegang teguh pada janji-janji Allah yang terdapat dalam Alkitab, dan ingatlah bahwa Ia selalu setia. Saudaraku, saat kita menghadapi tantangan hidup, jangan biarkan rasa takut atau keputusasaan menguasai kita. Sebaliknya, hadapi tantangan itu dengan keyakinan Kristen yang teguh. Ingatlah bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini, dan Dia berada di sisi kita, memberikan kekuatan dan damai sejahteranya. Melaluinya, kita dapat mengatasi setiap rintangan dan memperoleh kemenangan dalam Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan Kristen, kita tidak hanya menjadi saksi keajaiban dan kekuatan Allah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang di sekitar kita. Dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan, kehidupan kita yang penuh dengan keyakinan akan menjadi terang yang memancar dan memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkannya.
Ingatlah, tidak ada tantangan yang terlalu besar atau masalah yang terlalu sulit bagi Allah. Dalam setiap tantangan hidup, marilah kita berpegang teguh pada janji-Nya, menggenggam erat tangan-Nya, dan memperkuat iman kita melalui doa dan firman-Nya. Dalam hal ini, kita akan menemukan ketenangan, kekuatan, dan kemenangan yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi, jangan pernah menyerah ketika menghadapi tantangan hidup. Jadilah seperti pendaki gunung yang teguh dan bersemangat, yang dengan keyakinan Kristen melangkah maju menuju puncak kehidupan. Ketika kita menghadapi tantangan dengan keyakinan, kita akan merasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan, dan membawa kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Saudaraku, dalam menghadapi tantangan hidup, biarkanlah keyakinan Kristen kita menjadi tali pengikat yang kuat di tengah badai, pilar kekuatan yang kokoh di tengah kelemahan, dan sinar terang yang mengarahkan jalan kita dalam kegelapan. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi hidup bagi kasih, kekuasaan, dan kemuliaan Allah yang tak terbatas. Untuk itu, marilah kita hidup dengan keyakinan Kristen yang tak tergoyahkan, menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, dan menjalani hidup dengan sukacita yang hanya dapat ditemukan dalam Kristus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.